pastikan mengikuti aliran sesat itu. Karena insya Allah bukan masuk bulan Ramadan dan masya Allah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang sisa berapa hari lagi Pak? Kurang lebih 6 hari ya, kurang lebih 6 hari lagi. Maka pada subuh kali ini adalah kita mau bahas tentang kita mau cek lagi bekal-bekal kita, persiapan-persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, dalam menyambut satu perhelatan yang mulia. Ini perhelatan dunia, bahkan lebih heboh sebenarnya daripada Piala Dunia. Karena ini seluruh dunia terkhusus bagi kaum muslimin bangun pada waktu yang sama, walaupun di sebagian negara waktu kita berbeda-beda, ada perbedaan waktu, akan tetapi pada waktu sahur semuanya bangun, kemudian sahur bersama, kemudian melanjutkan sholat subuh secara berjamaah. Maka orang-orang yang telah mempersiapkan bekal-bekalnya yang terbaik, insya Allah pada perlombaan nanti dipastikan ya, walaupun mudah-mudahan kita tetap bagi orang beriman tetap bermudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, beri kita keistiqomahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semangatnya tetap sama. Jangan sampai ada sebagian orang karena persiapannya kurang ataupun tidak ada pemanasannya sebelum bulan Ramadan, sehingga ketika masuk pada bulan Ramadan semangatnya di awal saja. Sebagaimana ada orang yang pernah lari maraton, mungkin pernah ikut, yang sudah pernah ikut Ustaz Idris. Itu kalau semangatnya hanya di awal dan tidak ada persiapan langsung ikut lomba lari, biasanya semangatnya 10 meter, 20 meter ataupun 100 meter lari. Tapi setelah bosan tidak bisa lagi melanjutkan larinya. Kurang lebih seperti itu dalam perlombaan bulan Ramadan nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bapak Ibu jemaah subhanallah, ada satu surat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, untuk bersama bahwasanya di dalam diri kita manusia ada dua unsur yang Allah ciptakan bersamaan, bergandengan, berpasangan. Tujuannya bukan untuk kita, akan tetapi untuk menguatkan kita, untuk meninggikan derajat kita. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sifat jujur, maka ada juga Allah juga menciptakan sifat dusta. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana jujur. Ketika kita bisa memilih yang jujur dan kita meninggalkan dusta, disitulah keistimewaan kita sebagai manusia. Makanya manusia menjadi manusia yang paling baik, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat Allah hanya ciptakan hanya ketaatannya saja, dia tidak ada kecenderungan untuk berbuat maksiat. Sedangkan manusia Allah firmankan dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Itu jiwa kita manusia. Allah katakan kita ini sempurna. Kenapa sempurna? Kita lengkap. Ada unsur fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ciptakan dalam diri kita, Allah ilhamkan dalam diri kita dua ilham. Yaitu yang pertama, ilham tentang kita bisa berbuat jahat atau berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, dan yang kedua taqwaha, dan unsur ketakwaan. Jadi ada kejahatan, ada ketakwaan. Kita bisa pilih. Jadi ketika kita pilih takwa daripada jahat, maka saat itu kita lebih mulia daripada malaikat. Disinilah kehebatannya, keistimewaannya manusia dibanding malaikat. Maka masya Allah, malaikat dia hanya mempunyai sifat taat saja, tidak punya sifat untuk memilih untuk maksiat. Maka Bapak Ibu jemaah subhanakumullah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan motivasi ataupun semangat bagi kita orang yang menjaga atau memilih daripada takwa daripada maksiat. Sangat jelas dalam ayat ini, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya atau memilih daripada takwa daripada maksiat atau kejahatan.
Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang memilih daripada kemaksiatan, memilih daripada kejahatan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka nafsu yang kita miliki saat ini sebenarnya ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dengan iblis la'natullah alaih. Iblis ketika Allah la'anahullah, Allah ketika melaknat iblis dalam Al-Qur'an diceritakan, maka kata iblis la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Maka ya Allah, beri saya satu celah dalam tubuh manusia untuk bisa menggodanya. Maka saya akan buktikan kenapa iblis begitu kekeh, begitu mengulang, begitu semangatnya untuk mau menyesatkan manusia. Iblis ini sebenarnya dari awal karena tidak terima bahwasanya dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Maka untuk membuktikan dia katakan saya pasti menyesatkan anak cucunya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ketika diturunkan ke bumi, kerjaannya iblis, syaitan ini sebenarnya hanya suka bisik-bisik, mengajak, tapi tidak bisa memaksa sebenarnya. Dia tidak bisa menarik tangannya orang, kamu pergi maksiat, kamu pergi bikin dosa. Tidak. Dia hanya membisikkan di unsur daripada dua tadi. Ada dua, yang pertama fujur dengan takwa. Maka dia masuk ke dalam fujur kita, dia bisik-bisikan, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Maka Bapak Ibu mungkin satu ketika dalam satu waktu, dalam misalnya ada panggilan muadzin, hayya shalah, kita masih dalam beraktivitas, maka dua bisikan dimuncul. Ada bisikan malaikat, ada bisikan daripada syaitan. Makanya dalam Al-Qur'an ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kata malaikah dalam Al-Quran kurang lebih 88 kali, dan kata syaitan dalam Al-Quran juga 88 kali. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini sebagai pelajaran buat kita bahwasanya ini senantiasa ada dalam diri kita bagi orang-orang yang beriman. Makanya wajar Bapak Ibu kalau kita ini ada selalu dua ini bisikan muncul dalam diri kita. Kalau salah satunya hanya muncul, berarti kita bukan manusia. Hanya selalu taat, hanya taat terus, ataupun apa namanya itu tidak pernah lalai. Ini bukan manusia, itu malaikat. Maka Bapak Ibu jamaah subhanakumullah, ketika iblis hanya membisikkan perkara maksiat, maka kita sebagai manusia disitulah dilihat kemuliaan kita. Ketika kita mengalahkan daripada bisikan syaitan, daripada bisikan malaikat, kita ikuti daripada bisikan malaikat, kita mengikuti bisikan takwa kita, maka saat itu derajat manusia tinggi melampaui daripada derajat malaikat. Akan tetapi ketika manusia memilih daripada fujur tadi, maka bahkan derajatnya, bahasa Al-Qur'annya sampai lebih hina daripada binatang. Mohon maaf. Kenapa begitu? Karena manusia dikasih dua pilihan. Dikasih bisa takwa, bisa taat, dan bisa maksiat. Maka Bapak Ibu jamaah subhanakumullah, disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka syaitan ini sebenarnya kita semua perlu pahami bersama, perlu kita sadari bersama bahwasanya ada yang namanya bisikan syaitan. Namun kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini kalau sudah terlanjur dalam beraktivitas, kita lupa bahwasanya ada itu bisikan syaitan. Misalnya dalam berumah tangga, ketika kita ada satu problem atau masalah dalam rumah tangga, lantas kemudian kita marah, muncullah bisikan itu syaitan. Memang dia itu begitu istrimu, memang dia itu begitu keadaannya, memang dia tidak pernah bersyukur dengan pemberian kamu. Dia selalu mulai dia ungkit-ungkit semua kebaikan kita untuk kita menjadi marah kepada istri kita berlarut-larut. Maka Bapak Ibu, ketika kita tidak menyadari bahwa ini adalah bisikan syaitan, maka saat itu kita akan marah dan terus marah. Makanya Bapak Ibu, kalau orang tidak menyadari perkara ini, biasanya ketika ada satu masalah kecil, maka muncullah menjadi masalah besar. Kenapa? Dia tidak menyadari bahwa ini adalah bisikan syaitan. Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan yang akan datang sebenarnya itu untuk melemahkan fujurnya kita. Dilemahkan potensi nafsu kita, sehingga ketika nafsu ini dilemahkan, maka bisikan syaitan itu mulai berkurang, bisikan syaitan itu mulai melemah. Maka wajar dalam bulan Ramadan itu orang gampang taat kepada Allah. Kenapa? Salah satunya kata Nabi SAW, syaitan dibelenggu. Nah, jadi itu ketika syaitan dibelenggu, syaitan diikat, maka kita mudah untuk melaksanakan ketaatan. Karena kenapa? Bisikan daripada kemaksiatan berkurang. Dan dalam diri kita ini dua unsur ini akan selalu ada. Maka ketika dalam bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan pada akhirnya adalah supaya kita mendapatkan sifat daripada takwa.
Maka takwa itu seperti apa? Sehingga Bapak Ibu jamaah pengajar rahmat Allah Subhanahu wa taala, takwa itu Allah sendiri menerjemahkan, Allah Subhanahu wa taala langsung menafsirkan sendiri dalam Al-Qur'an. Siapa itu orang bertakwa? Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat pertama saja sudah dijelaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang bertakwa kepada yang gaib. Jadi orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian apa lagi? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Apalagi wa mimma razaqnahum, menginfakkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita perlu lihat, perlu kita siapkan dari segi fisik kita. Mungkin kita harus masih ada waktu kurang lebih sepekan, 1 minggu ini kita bisa olahraga, lari-lari kecil untuk menyiapkan bukti kita menyambut bulan Ramadan. Adalah kita siapkan jasmani rohani kita. Itu tentang keimanan kita. Kita pelajari ilmunya, pelajari fikihnya, supaya dalam bulan Ramadan kita puasa kita lebih maksimal dan lebih menghasilkan puasa yang luar biasa. Supaya kenapa? Ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, kita semua mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa, hadirin Bapak jamaah Bapak Ibu, ini ada senantiasa diingat oleh khatib pada sholat Jumat, pada khatib Jumat, supaya kalau kita bertakwa, Allah sendiri janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan keluar dalam setiap problem hidupnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala hajat-hajat hidup kita, segala problem dalam hidup kita, dan kita semua bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Mungkin itu dari kami. Silakan Ustaz, mungkin ada yang tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus aktivitas kita dalam bermajelis ini sangat menentukan sekali kualitas iman kita. Tentunya kopi ngaji pada pagi hari ini adalah kopi ngaji yang terakhir untuk kesempatan ini, karena ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia ya. Karena dalam bulan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sayda minkumus sahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bil usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma adahakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ayat ini terinspirasi kepada apa yang saya baca, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan, karena memang di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga pada diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Semua amalan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya tentunya berpedoman kepada Al-Qur'an ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi hidayah itu adalah Al-Qur'an itu sendiri ya. Bagaimana Al-Qur'an itu menerangkan bagaimana pentingnya puasa, pentingnya salat. Tentunya Al-Qur'an itu sebagai pedoman, petunjuk kita ya, agar kita ini tidak sia-sia berbuat amal-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam beberapa pernyataan dikatakan bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah ya akan mengampuni orang-orang yang betul-betul berpuasa dengan iman yang betul-betul beriman ya. Nah, ini Allah
melalui Rasulnya juga menerangkan demikian. Apabila banyakkan orang mengatakan bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan yang berat karena kita menahan dari kegiatan makan dan minum kita. Ya, kalau anak-anak kecil ketika bulan puasa itu berlalu dia mengatakan alhamdulillah sudah kita bisa makan terus-terus ini, ya. Seolah-olah anak-anak kecil itu tidak merasa bahwasanya ada hikmah di dalamnya. Bukan cuma sekedar tidak makan, tetapi ada hal yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sana. Ya, jadi man shoma ramadan imanan wa ihtisaban, dengan perhitungan yang baik, ya, orang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Bapak-bapak Ibu sekalian berbahagia, ya. Dalam hadis dikatakan kamin shaimin laisa lahu min siyami il jum'al atas. Jadi memang ketika ada orang tidak mengerti puasa itu cuma dirasakan lapar dan dahaga saja, ya. Dan ini di masyarakat kita sangat kita melihat fenomena ini, di mana seolah-olah ketika ada orang berpuasa itu kelihatannya loyo, tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Taruh umpama di kantor-kantor, ya. Orang-orang sudah mengerti bahwasanya orang yang berpuasa itu dipahami, ya, mereka tidak bekerja seperti biasanya. Mereka mungkin tidurlah, sehingga ketika mereka terlambat datang ke kantor, yang orang kantor mengatakan kasihan mereka itu lagi berpuasa. Jadi seolah orang berpuasa itu betul-betul loyo dan tidak mempunyai semangat yang tinggi. Padahal disitulah orang bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya itu, karena tidak lagi disibukkan dengan makanan-makanan yang sehari-hari. Sebelum ke kantor kita harus makan nasi goreng lah, apalah. Ya, ini dengan keadaan yang kita sudah persiapkan mulai dari bangun sahur, Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita dengan persiapan apa yang dibutuhkan oleh perut kita. Nah, tapi apa yang kita lihat di masyarakat kita, ya, setelah salat subuh itu bukan tadarus tapi tidur semuanya, tidur terus, ya. Sehingga kita melihat, ya, momen-momen puasa ini kadang-kala dimanfaatkan dengan orang yang tidak mengerti, dengan keadaan yang ketika saya tidak tidur nanti saya lapar, ya. Ketika saya tidak tidur saya akan setengah mati. Akhirnya begitulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ya, sehingga padahal Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana aktivitas Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Mereka berperang itu dalam bulan puasa dan memenangkan peperangan-peperangan itu. Artinya apa? Tidak memperlihatkan bahwasanya kelemahan di situ, tetapi kekuatan yang timbul ketika orang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan, ya, seperti dikatakan Ustaz tadi, ya, kalau kita mau ikut lari maraton tentunya tidak langsung kita ikut begitu saja, tapi melalui proses, ya, kita lari setiap hari mungkin, ya, sehingga ketika kita mengikuti arena lari itu kita tidak lagi was-was lagi. Begitu juga dengan bulan puasa. Banyak kan manusia atau orang-orang yang mengaku beriman itu menyambut bulan Ramadan 1 sampai 10 hari itu mungkin masih ramai masjid, ya, full, sampai di teras-teras itu full. Tapi coba 10 sampai ke 20 sudah mulai setengah, ya. Apalagi kalau 20 sampai ke 30 sudah maju dia punya sapnya itu sudah 2 sap saja, karena begitulah terjadi ketika kita melihat orang ikut maraton itu mungkin ribuan yang ikut, tapi sampai finish itu mungkin sampai 10, 20. Begitulah gambar-gambaran yang kita melihat orang-orang yang melaksanakan perintah Allah itu dengan serius atau tidak, sehingga tidak mempunyai anggapan bahwasanya akhir-akhir ibadah itulah yang menentukan nanti, ya. Kita bersemangat pada awal-awalnya, tetapi akhirnya tidak bersemangat, ya. Allah mengatakan ini orang ini menjadikan perintahku ini permainan saja. Wa zarul ladzina amanu takhadu dinahum la'iban wa lahwa. Jadi banyak orang-orang yang mengambil agama itu sebagai permainan dan senda gurau saja, ya. Dipermainkan itu agama kadang-kala. Puasa itu bagaimana? Kita tidak makan, tidak minum. Padahal Allah sudah mempersiapkan ada sahur. Cuma memang cara-cara kita ini menghadapi bulan puasa ini kadang-kala salah kaprah. Ya, kadang-kala tidak sedikit orang berbuka puasa itu habis-habisan dia berbuka. Padahal Rasulullah mengatakan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi apa yang kita lihat di masyarakat kita, tidak cukup dengan itu
makanan ringan umpama sudah sambung dengan kontrolnya, cotonya, sampai mau sholat saja mereka sudah tidak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang menyalahi. Memang dalam secara fisik kita melihat oh kita kenyang ya, tetapi merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam, karena selama sehari kita tidak berbuka, tidak makan, tapi langsung masuk begini semuanya masuk, akhirnya pencernaan itu memproses apa yang masuk itu tentunya terganggu. Dan bayangkan kalau setiap hari kita berbuka puasa dengan pola yang demikian, maka ketika mengakhiri bulan puasa, maka kita bukan dalam keadaan fisik yang bagus, malahan merusak. Nah, itulah kadang-kala ibu-ibu berkata begini, kalau bukan bulan puasa kita punya pengeluaran kecil, tapi kalau bulan puasa itu kok lebih banyak. Ya ini karena kita pemahaman kita seolah-olah puasa itu harus dipersiapkan makanan yang tidak seperti apa yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Padahal tidak demikian Bapak sekalian. Allah tidak melarang kita makan, tapi Allah mengatakan wa kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makanan. Maka dari itu ketika kita masuk rumah sakit, pasti orang dokter mengatakan, oh ini pola makannya ini, pola makannya ini dan kurang latihan ini umpama ya. Nah, ini yang harus kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai hidayah petunjuk untuk kita agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berkenan dan menjadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan puasa ini dan kita keluar sebagai orang-orang yang betul-betul suci dan bersih ketika kita masuki bulan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tambahkan? Masih ada Pak? Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak juga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pada subuh hari ini kita bisa duduk bersama berkat karena pertolongan, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang sangat luar biasa. Khususnya ibu-ibu selalu siap, kata Pak Ustadz tadi, siap melayani bapak-bapak dimanapun dia berada. Jadi kita sangat bersyukur karena ini bisa berjalan dari awal sehingga setelah bulan Ramadan kita lanjut lagi. Ini hal yang kita perlu syukuri sekali lagi. Terkait dengan persiapan bulan suci Ramadan, ungkapan yang kita sudah hafal bersama, walaupun ini ada yang mengatakan bukan hadis, tapi ungkapan yang memberikan motivasi kepada kita. Motivasinya yang kita ambil. Ya man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita, tubuh kita untuk tersentuh dengan api neraka. Ini motivasi yang sangat luar biasa untuk kita, sehingga betul-betul perlu kita mempersiapkan diri dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan buktinya kita semakin hari semakin mendekat bulan Ramadan, semakin kita bersemangat seperti pada pagi hari ini. Sehubungan dengan itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pernah saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan jalan bersama, jalan santai bersama menjelang bulan suci Ramadan dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini masih kita mencari waktu yang pas. Kalau bukan hari Selasa, insya Allah hari Rabu. Bukan hari Selasa, hari Rabu, karena kalau tidak salah hitung sesuai dengan apa yang terpampang di depan kita, kalau kita mau salat di dalam masjid kita, bahwa kurang lebih 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 6 hari lagi berarti itu hari Kamis. Hari Kamis kita sudah berpuasa, namun kita tetap sambil menunggu kepastian informasi dari pemerintah kita atau Kementerian Agama. Walaupun kita sudah disampaikan, sudah ada informasi yang sudah pasti jauh-jauh sebelumnya bahwa
Insya Allah tanggal 23 itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tapi bagi kita jamaah Masjid Agung, umumnya kita tetap menunggu informasi dari Kementerian Agama atau pemerintah kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan masih 2 waktu ini? Jadi kita ibu-ibu terutama bapak-bapak sekalian, kita jalan santai bersama jamaah Masjid Agung. Lebih umum lagi Yayasan Darussalam bersama dengan anak-anak kita di belakang, anak sekolah kita dari SD, SMP dengan SMA, dan juga mungkin tidak ketinggalan dengan anak-anak kita dari TK. Wah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kami ingatkan kembali karena pernah saya sampaikan 3 Jumat yang lewat bahwa itu direncanakan. Dan insya Allah dalam waktu dekat 1-2 hari kita bisa sampaikan lagi bahwa kebersamaan kita harapkan pada hari Selasa atau hari Rabu kita jalan bersama. Kenapa masih 2 waktu ini? Karena pada hari Rabu itu memang ada juga yang menghindari itu. Hari Rabu itu hari nyepi kalau di kalender umum. Ya, tapi kalau misalnya kita koordinasikan kepada pihak yang berwajib lalu tidak ada hal yang merintangi kita, maka mungkin hari Rabu. Ya, kemungkinan hari Rabu. Kalau misalnya dengan pertimbangan yang lain, maka itu hari Selasa. Jadi ini ibu sekalian, mohon dukungannya, mohon kebersamaannya. Mari kita lakukan ini, karena ini juga belum pernah kita buat dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Insya Allah jemaah sekalian, kita siap untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan semua urusan kita, diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga apa yang menjadi cita-cita utama, menjadi tujuan Allah menurunkan bulan suci Ramadan ini, menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja merupakan tambahan. Sekali lagi semangat untuk ibu-ibu kita yang senantiasa memberikan kesempatan dan pelayanan yang terbaik bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah wa afu minkum. Saya kembalikan kepada studio untuk menutup. Baik, kita lanjutkan dengan acara inti. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati apa itu? Coto atau coto? Coto. Bismillah, bismillah. Cabai, apa bedanya itu? Ya.